Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Muhammad Iqbal, mahasiswa semester 3 Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Karawang, akan sedikit berbagi informasi mengenai paradigma kritis dalam kajian analisis wacana kritis. Filsafat dan ilmu sosial abad 20 diwarnai oleh 4 pemikiran besar, yaitu fenomenologi eksistensialisme, neotomisme, filsafat analitis, dan aliran neomarxisme. Teori paradigma kritis secara klasifikatif dapat digolongkan pada kelompok neomarxisme, walaupun masih dalam perdebatan para filosofis. Neomarxisme adalah aliran pemikiran Marx yang menolak penyempitan dan reduksi ajaran Karl Marx oleh Engels. Ajaran Marx yang dicoba diinterpretasikan oleh Engels ini adalah versi interpretasi yang nantinya sebagai Marxisme resmi. Paradigma kritis bersumber dari pemikiran sekolah Frankfurt. Institut Penelitian Sosial di Frankfurt didirikan pada tahun 1923 oleh seorang kapitalis grosir gandum yang bernama Hermann Weyl. Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Fakta menyatakan bahwa paradigma kritis yang diinspirasikan dari teori kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels. Terdapat beberapa karakteristik utama pada seluruh filsafat pengetahuan paradigma kritis. Ciri pertama adalah ciri pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Realitas dalam pandangan kritis sering disebut dengan realitas semu. Realitas ini tidak alami tapi lebih karena bangun konstruk kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas tidak berada dalam harmoni tapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Ciri kedua adalah ciri tujuan penelitian paradigma kritis. Tujuan penelitian paradigma kritis adalah mengubah dunia yang tidak seimbang. Dengan demikian, seorang peneliti dalam paradigma kritis akan mungkin terlibat dalam proses negasi relasi sosial yang nyata, membongkar mitos, menunjukkan bagaimana seharusnya dunia berada. Ciri ketiga adalah ciri titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Setidaknya, peneliti ditempatkan dalam situasi bahwa ini menjadi aktivis, pembela, atau aktor intelektual di balik proses transformasi sosial. Dari proses tersebut, dapat dikatakan bahwa etika dan pilihan moral bahkan suatu keberpihakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari analisis penelitian yang dibuat. Ciri keempat dari paradigma kritis adalah pendasaran dari paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitiannya. Paradigma kritis menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Ada proses dialogal pada seluruh penelitian kritis. Dialog kritis itu digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang, dan akan terjadi. Ciri keempat ini menempatkan penafsiran sosial peneliti untuk melihat bentuk representasi pada setiap gejala. Pada paradigma kritis, penelitian yang bersangkutan tidak bisa menghindari unsur subjektivitas peneliti dan hal itu dapat menimbulkan perbedaan penafsiran gejala sosial dari peneliti lainnya. Dalam pandangan kritis, individu tidaklah dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya karena dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada di masyarakat. Bahasa atau teks merupakan representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema wacana tertentu, maupun strategi di dalamnya. Teks tidak bisa lepas dari wacana. Analisis wacana termasuk dalam kategori paradigma kritis. Oleh karenanya, analisis wacana kritis digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa, batasan yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang digunakan, dan topik yang dibicarakan. Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya proses penguraian untuk memberikan penjelasan dari sebuah teks realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok. Menurut Santoso, istilah kritis yang melekat pada analisis wacana adalah mengandung pengertian sebagai berikut. Pertama, fitur wacana hanya sebagai gejala dari persoalan yang lebih besar. Kedua, dominasi satu formasi ideologis diskursif dalam setiap institusi. Ketiga, hubungan dialektis antara struktur mikro dan makro. Keempat, tujuan kritis dan naturalisasi. Kelima, tiga kritikan terhadap analisis wacana deskriptif. Terima kasih, itulah informasi kali ini mengenai paradigma kritis dalam kajian analisis wacana kritis. Share dan simpan video informasi kali ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.